Oke, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Ketemu lagi di video selanjutnya di channel ini, channel pribadi saya. Sebelumnya saya upload non Baduy ya. Sekarang kita bahas Baduy. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Kurang lebih sekitar ada 20 pertanyaan tentang Baduy ya. Dari awal sampai dari asal mula hingga sampai bagaimana Baduy di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut saja sambil diiringi dengan video footage di Baduy kemarin waktu saya menginap. Saya rekam dari pagi sampai saya kembali ke Terminal Ciboleger. Yang pertama adalah di mana sih Baduy? Ya, jadi Baduy itu adalah suku tradisional yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Kecamatan Lewi Damar, Desa Kanekes ya. Jadi orang Baduy disebut juga sebagai orang Kanekes. Jadi desanya itu Desa Kanekes ya. Ini berbatasan dengan Desa Cisimet ya. Ya, jadi Terminal Ciboleger itu sebetulnya masuknya Cisimet gitu ya. Kesana sedikit masuk ke Kaduketuk gitu sudah masuk Desa Kanekes. Ya. Jadi Baduy itu kurang lebih sekitar tidak sampai 100 km dari pusat ibu kota Jakarta ya. Jadi tidak sah gitu Baduy itu dikatakan sebagai suku pedalaman, karena toh dari Jakarta saja cukup dekat. Dari Rangkas Bitung kurang lebih sekitar 40 km, atau kalau naik mobil itu sekitar 1 jam. Kalau naik motor sekitar 41 jam ya. Kalau mobil 1 jam sampai 1 jam setengah lah, tergantung kondisi traffic ya. Kalau lancar 1 jam sampai. Kalau dari Jakarta kurang lebih sekitar 3-4 jam kalau naik kendaraan mobil pribadi. Kalau saya biasa naik motor misalnya dari Tangerang itu sekitar 3 jam dengan kecepatan santai ya, dia tidak buru-buru gitu. Jadi Baduy itu merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Lebak. Dia itu suku tradisional, bukan suku primitif ya, karena Baduy itu dari dulu sudah berbudaya ya. Jadi salah kalau misalnya ada orang pegiat budaya atau pegiat sosial dan lain sebagainya mengatakan Baduy itu suku primitif. Oh, salah sekali. Meskipun mereka tidak memakai alas kaki, tidak naik kendaraan dan sebagainya, mereka itu sudah berbudaya sejak ditemukan ya oleh Mapala UI ya. Jadi mereka itu sudah berpakaian, sudah memiliki pakaian sendiri, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dan sebagainya. Bandingkan dengan suku Dani atau suku Asmat di Papua, atau suku pedalaman, anak pedalaman di Sumatera misalnya yang masih tidak berpakaian ya. Jadi Baduy itu tidak sah disebut sebagai suku primitif ya, karena dia sudah berbudaya. Konon katanya pada saat zaman penjajahan Belanda, orang Rangkas Bitung, di Rangkas Bitung itu ibu kota yang Kabupaten Lebak, itu sebagian besar orang dewasanya tidak memakai baju gitu, atasan gitu, apalagi anak-anaknya gitu, sampai telanjang bulat gitu karena sulitnya mendapat pakaian. Nah di Baduy sendiri mereka dari zaman penjajahan Belanda sudah memakai pakaian gitu, dan hampir tidak dijajah oleh Belanda. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, ada apa sih di Baduy? Ini pertanyaan yang sering dikemukakan teman saya, ditanyakan karena mereka penasaran. Mungkin ya, saya sering ke Baduy, sering menampilkan hasil potret saya di sosial media kayak Instagram atau Facebook gitu kan. Penasaran ada apa sih di Baduy? Kalau misalnya saya harus menjawab, di Baduy itu tidak apa-apa, hanya ada perkampungan dan bagaimana kondisi hidup mereka ya. Jadi jangan harap di Baduy itu ada tempat rekreasi, ada cottage, ada villa, ada tempat selfie, ada restoran gitu, ada permainan anak-anak. Jangan harap itu, tidak ada ya. Jadi kalau misalnya ke Baduy ya, kita wisatanya ya melihat, menikmati suasana perkampungan mereka, keasrian pedesaan gitu kan, di pinggir sungai. Kemudian melihat aktivitas mereka berladang, berkebun ya.
kemudian menenun, ya, dan masih banyak lagi aktivitas mereka yang memang perlu kita lihat sebagai bahan kita belajar bagaimana sih cara hidup gitu ya, cara bertahan hidup yang sederhana. Nah itu, jadi di Bali itu kalau misalnya teman saya ada yang nanya di Bali ada penginapan nggak, ya nggak ada lah, kita nginepnya di mana, di rumah warga Bali ya. Ya kita kasih aja misalnya biaya penginapan, akomodasi gitu ke mereka ya. Kisaran rata-rata sih antara 150 sampai 200 ribu rupiah per malam ya. Per malam itu bukan per orang tapi per kelompok, satu rumah itu hitung ya. Jadi di Baduy nginepnya di mana, ya di rumah warga. Terus makannya gimana, ya masak, kita beli bahan makanan dari terminal Ciboleger atau dari rumah kita bawa, atau bawa matang lah. Nah, nanti mereka yang masak atau yang mereka yang ngangetin ya. Bawa mentah juga nggak apa-apa, atau misalkan mau gampang ringkas ya catering, pesan catering bisa ya. Jadi makanya kalau saya sendiri sih lebih baik kayak mereka makan gitu, pakai ikan asin, sambal khas banget ya, piringnya piring beling, piring kaleng gitu. Wah ya, jarang kita, dan biasanya rasanya enak loh, meskipun kita makan seperti itu di rumah kita, kadang-kadang nikmatnya beda ya. Oke, kemudian yang ketiga, asal usul Baduy. Nah, asal usul Baduy ini masih dibilang kontroversi ya, meskipun yang paling kuat mungkin pertanyaan atau hasil penelitian sejarah sesuai dengan artefak, catatan dan lain sebagainya yang dipublikasikan oleh pemerintah juga, bahwa suku Baduy itu merupakan keturunan dari kerajaan Sunda Pakuan, lebih ke atasnya lagi adalah kerajaan Sunda Galuh ya. Makanya orang Priangan menghormati orang Baduy sebagai turunan Prabu Siliwangi yang masih ada sampai sekarang, masih mempertahankan adat istiadat atau tata cara hidup orang Sunda zaman dulu ya. Nah, ada lagi pendapat bahwa orang Baduy ya ada aja begitu aja adanya gitu kan. Nah, saya dulu bertanya ke orang Baduy langsung asal usul mereka mengatakan kalau diibaratkan sebuah pohon menjulang, orang Baduy itu akarnya, sedangkan orang yang di luar Baduy itu adalah batang, dahan sampai pucuknya, daun terpucuk. Artinya orang Baduy itu merupakan dasar dari kebudayaan umat kehidupan manusia di bumi ini. Mereka mempercayai Nabi Adam dan lain sebagainya. Artinya semua kehidupan di luar adalah turunan dari Baduy. Ya, begitulah kalau misalkan mereka yang menjawab. Ya, saya sendiri lebih percaya kepada bahwa orang Baduy itu turunan dari kerajaan Sunda ya, atau sisa-sisa lah ya kerajaan Sunda, keturunan Prabu Siliwangi yang disebut Bapak Gede ya, atau Sang Hyang itu mungkin ya Prabu Siliwangi ya. Nah, karena berdasarkan catatan sejarah bisa jadi dulu ketika kerajaan Sunda Pakuan itu hidup satu zaman dengan Kesultanan Banten, kemudian Kesultanan Banten ingin mengislamkan mereka ya, ada konflik lah ya, ada konflik di mana pengkhianatan dari orang dalam kerajaan Sunda Pakuan yang akhirnya dapat diinvasi oleh Kesultanan Banten. Makanya keluarga kerajaan yang kurang lebih 40 keluarga itu lari ke daerah Banten Selatan, di mana sebelumnya mungkin terjadi proses Islamisasi gitu. Kenapa mereka lari? Karena pada dasarnya Raja Kerajaan Sunda Pakuan itu satu darah gitu dengan Sultan Mahmud Hasanuddin di Kesultanan Banten ya. Mereka leluhurnya tetap Prabu Siliwangi, di mana Sunan Gunung Jati juga masih keturunan Prabu Siliwangi. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih agama suku Baduy? Nah, ini pertanyaan yang paling sering mungkin dicari di internet atau diteliti mungkin ya. Ya. Agama suku Baduy itu namanya Selam Sunda Wiwitan. Ya, ada Selamnya ya, bukan Sunda Wiwitan doang.
Selam Sunda Wiwitan. Apakah selam itu Islam? Sangat bisa jadi. Ya, sangat bisa jadi. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan asal usul mereka, pada saat Kesultanan Banten menginvasi kerajaan Sunda Pakuan, mungkin ada proses Islamisasi dulu gitu ya, sebagai bukti kekalahan lah atau penyerahan kekuasaan daerah wilayah Sunda Pakuan, yang pada ujung-ujungnya mungkin keluarga Sunda Pakuan itu lari, yang sampai sekarang rajanya itu menjadi Puun atau menjadi ketua adat istiadat suku Baduy. Ya, bisa jadi ya. Kenapa? Itu yang pertama alasannya. Yang keduanya karena fakta bahwa orang Baduy juga memiliki syahadat atau yang mereka sebut sebagai sadat ya. Mereka memiliki syahadat yang 95% redaksinya itu mirip dengan syahadatnya orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya kebanyakan itu dilafalkan dalam bahasa Sunda. Ya. Jadi kalau misalnya saya sering bercanda dengan mereka, ngajak sholat dan sebagainya, mereka mengatakan kita mah nggak kebagian sholatnya, cuma kebagian syahadatnya doang. Jadi kalau misalnya diajak sholat, ya silahkan aja sholat. Kita bebas sholat, bisa ngaji juga di Baduy, santai aja. Gitu. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena ya mungkin tadi proses Islamisasi yang ada sebelumnya, tapi tidak tuntas gitu kan, tidak tuntas oleh Kesultanan Banten, yang dimana keluarga kerajaan Pakuan ini hanya memegang sedikit, ya turunnya juga sedikit gitu. Karena hanya syahadat doang, misalnya udah turunnya syahadat doang gitu kan. Meskipun di zaman-zaman selanjutnya proses Islamisasi di Baduy semakin gencar ya, dari Kesultanan Banten ataupun dari pemerintah setempat. Seperti itu. Ya, jadi agama suku Baduy itu Selam Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitannya itu berasal dari karuhun orang Sunda ya. Leluhurnya orang Sunda dulu Wiwitan kan, yang berasal dari daerah yang bernama Cigugur di Kuningan, yaitu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu kalau istilah nama kerennya itu animisme ya, animisme, penyembah roh leluhur gitu ya. Jadi orang-orang Sunda Wiwitan itu sangat menghormati atau mempercayai kekuatan roh leluhur. Ya sama kayak orang Baduy mempercayai namanya Bapak Gede ya kan, yang disebut mungkin raja itu, Raja Pakuan yang menjadi Puun dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara orang Baduy hidup? Ya, orang Baduy itu hidup dengan cara bertani ya. Sebagaimana pertama kali ditemukan, mereka itu menanam padi darat ya, atau di huma, padi ladang. Ya, kemudian menanam pohon kayu, pohon buah, ya, dan lain sebagainya, macam-macam, umbi-umbian, pohon pisang, pohon durian, pohon aren yang secara alami tumbuh sehingga menjadi komoditas mereka. Ya, jadi hampir dibilang mayoritas penduduk suku Baduy itu hidup dengan sebagai petani. Ya. Kemudian ada juga yang menjadi pedagang, ya, mendagangkan atau menjual hasil pertanian mereka. Ya, jadi mungkin ada orang Baduy yang tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga mereka tidak bisa menghasilkan produksi pertanian atau ladang atau hutan yang banyak. Jadi mereka menjualkan hasil milik orang lain ke pasar-pasar kota, baik di misalnya di Denpasar ataupun di Rangkas Bitung. Ya, kemudian ada juga yang tidak hanya menjual hasil pertanian, tapi juga ada yang menjual madu ya. Kemudian ada lagi yang menjual gula aren, ada yang menjual hasil tenun, dan sebagian besar perempuannya untuk di beberapa kampung itu pekerjaannya selain sebagai ibu rumah tangga dan petani juga menenun. Ya, di mana tenun ini diajarkan sedari kecil gitu ya untuk perempuan. Ya, jadi untuk misalnya kampung yang Anda lewati kalau misalnya main ke Baduy, dari Kaduk-Ketuk sampai Gajebo, ya itu kebanyakan dia penenun untuk perempuannya. Di kampung lain yang jaraknya jauh itu hampir tidak ada yang menenun. Nah, kemudian yang selanjutnya perempuan suku Baduy. Nah, seperti yang saya bilang tadi, perempuan suku Baduy ini ya selain dia bertani dan juga sebagai ibu rumah tangga, mereka menenun, mengisi waktu luang mereka.
Ya, meskipun sebagian beberapa rumah di setiap kampung suku Baduy itu ada yang buka warung lah ya. Jadi mereka belanja dari pasar, disimpan di rumah, kemudian kayak buka warung biasa. Nah, sambil nunggu warung mereka menenun. Ada juga yang sambil nunggu anak menenun. Ya, ya proses menenun itu lumayan cukup lama ya. Makanya harga tenunnya cukup mahal gitu ya. Sama seperti tenun-tenun di daerah lain di Indonesia. Ya. Perempuan suku Baduy itu dari kecil sudah dijodohkan katanya. Ya, makanya kalau misalnya kamu masih lajang terus mau cari cewek Baduy, sepertinya agak susah ya. Agak susah karena yang pertama mereka katanya sudah dijodohkan sedari kecil, yang kedua mereka itu menikah dini. Ya, jadi rata-rata usia 13 tahun itu sudah menikah atau 15 tahun. 15 tahun ada yang sudah punya anak. Ya, jadi pernikahan dini ini pula lah yang mungkin bisa dibilang jadi perhatian ya KPAI dan juga Komnas Perempuan atau organisasi feminis ya. Ya, tapi mau gimana lagi, adat istiadat mereka seperti itu. Makanya wajar ketika langganan saya yang usianya 40 tahun anaknya sudah 20 tahun, 23 tahunan gitu. Ya, karena jaraknya sangat dekat gitu. Ya. Kemudian perempuan Baduy juga itu dihormati lah di Baduy ya. Dengan adanya julukan Sri Pohaci ya, atau Dewi Padi ya, Dewa Padi ya, Dewi Sri ya. Jadi selain sebagai ibu rumah tangga dan juga penenun, mereka aktif berladang ya, atau mengambil kayu bakar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu apa sih acara-acara sakral di Baduy. Nah, saya sendiri sih kurang begitu hafal list apa saja acara sakral di Baduy, namun yang sempat diceritakan kepada saya, kalau misalnya kita ngurut dari sisi waktu, dari awal bulan kalender kita yang modern Januari Februari, itu biasanya ada istilah puasa, namanya Kawalu ya. Jadi mereka itu ada puasa selama 3 bulan berturut-turut ya. Selama 3 bulan itu puasanya hanya 1 hari. Biasanya puasanya itu dari Januari, Februari, Maret. Kawalu nih. Selepas itu mereka melakukan ritual Seba Baduy. Nah, Seba Baduy ini yang dijadikan event destinasi wisata di Provinsi Banten. Ya, selain wisata-wisata pantai dan juga pegunungan atau wisata rekreasi lainnya, ini event wisata yang cukup populer ya di turis domestik maupun turis asing. Bahkan di tahun 2019 kemarin saya sempat bersamaan mendokumentasikan fotografer dari Prancis. Ada di Instagram saya, silakan dicari. Ya, jadi kemudian sakral lainnya yang mungkin tidak begitu terkenal atau tidak begitu populer, misalnya hitanan, pernikahan, kemudian orang meninggal, itu semuanya acara-acara sakral. Bahkan katanya setiap setahun orang Baduy itu yang terpilih ya, selain orang Baduy dalam, yang terpilih orang Baduy luar itu ke 1 tahun sekali itu membuat ritual doa bersama lah ya, kalau mungkin kita itu di kawasan Larangan ya, yang bernama Arca Domas ya. Sebagian lain menyebutnya Sasaka Domas ya. Bisa jadi situs ini merupakan peninggalan, yaitu berdasarkan catatan sejarah ya. Jadi dulu memang ada peninggalan kerajaan Sunda Pakuan itu yang dibuat sebagai arca ya. Disinilah katanya setiap tahun mereka ke sana. Kalau misalkan air di sana banyak melimpah, berarti tidak akan kekeringan, dan sebaliknya gitu ya. Itulah kepercayaan mereka. Ada beberapa simbol-simbol dari sisi fisik dan lain sebagainya yang diceritakan di buku Baduy People karya Don Hansman dan juga Philomena Reis ya. Nah,
Jadi itulah acara-acara sakral di Baduy. Pernikahan juga acara sakral di Baduy. Tapi karena orang Baduy sekarang sudah memiliki handphone, mereka kebanyakan mendokumentasikan sendiri pernikahan saudara dan juga keluarganya. Ya, jadi sebetulnya ini kalau misalnya sama turis itu sangat terlarang. Bahkan nutu itu menumbuk padi itu orang Baduy itu nggak mau dipotret gitu ya. Mereka melarang gitu. Tapi karena orang Baduy sendiri yang memotret, ya mau gimana, akhirnya acara sakral ini terekspos ya ke publik. Ya, bahkan ada salah satu YouTuber yang dengan bangganya memamerkan acara-acara seperti ini di YouTube untuk mendapatkan uang. Aduh, sayang sekali, ini tidak menghormati acara sakral di Baduy. Ya, ngakunya sih cinta Baduy. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait Pikukuh Baduy. Pikukuh Baduy itu baitnya lumayan panjang ya, itu kayak semacam syairan atau lagu-laguan, tembang lah ya, tembang yang menceritakan asal usul mereka, kondisi mereka pada saat ada seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Di sana menceritakan bahwa Baduy itu memiliki tiga negara utama dan juga 50 negara. Maksud negara itu adalah kampung ya. Ya, tiganya itu kampung Baduy dalam, 50 dan yaitu adalah kampung Baduy luar. Ya. Namun Pikukuh yang paling terkenal potongannya adalah panjang ulah dipotong, pondok ulah disambung. Bukan ulah ya, temenang disambung. Ya, dalam bahasa Indonesia berarti kalau panjang jangan dipotong, kalau pendek jangan disambung. Ya, artinya apa adanya saja. Hidup berdampingan dengan alam, makanya rumah mereka pun kalau di Baduy dalam ya itu kebanyakan masih mengikuti kontur tanah gitu. Jadi kalau misalnya dia lembahnya begini, itu lembah nggak diratain dulu tanahnya, langsung aja dibuat rumah gitu ya. Jadi rumahnya misalkan yang ini tiangnya segini, yang ini tiangnya segini panjang, itu udah hal yang lumrah untuk di Baduy dalam karena mereka tidak boleh gitu. Tidak boleh meratakan tanah apa adanya gitu. Kalau di Baduy luar memang sudah cukup sangat rapi ya, meskipun masih mengikuti kontur tanah, tapi sudah diratakan terlebih dahulu gitu, bahkan dipasang batu supaya lebih estetis dan juga lebih bersih. Ya. Oke, jadi itu Pikukuh Baduy yang paling terkenal, yang mungkin kita bisa pelajari bahwa kita juga bisa hidup dengan tata cara dan pikukuh atau adat istiadat filsafat orang Baduy. Coba kita hidup seperti mereka, kita juga pasti akan bahagia ya. Ya. Jadi intinya kalau lebih jangan dikurangin ya, kalau kurang jangan dilebih-lebihin. Jujur ya, apa adanya, melekat pada kehidupan dan sikap dan juga perilaku orang Baduy. Ya. Kalau zaman sekarang kan beda. Oke, selanjutnya yaitu larangan orang Baduy. Nah, saya sempat terlewat tadi bahwa orang Baduy itu terbagi menjadi dua kelompok, dua golongan ya. Sebagian ada yang menyebutnya 3, tapi saya percaya 2. Pertama, orang Baduy dalam yang disebut sebagai Baduy Tangtu. Ya, Baduy Tangtu. Yang kedua, Baduy luar yang disebut sebagai Baduy Panamping. Kalau yang ketiga ini, sebagian berpendapat sebetulnya ini bukan kelompok, tapi gelar untuk seseorang yang orang ini diutus di luar wilayah Baduy untuk membackup ya, menghadang kehidupan modernitas agar tidak masuk ke suku Baduy, namanya Dangka ya. Dangka itu jadi sebuah gelar untuk orang Baduy yang simpan di luar ya. Jadi bukan kelompok Baduy, cuma lama-kelamaan si Dangka ini juga memiliki keluarga dan akhirnya memiliki komunitas atau kelompok juga. Nah, setiap antara orang Baduy luar dan orang Baduy dalam itu larangannya beda-beda. Kalau misalkan orang Baduy dalam, iya itu larangannya tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit. Ya, artinya berarti mereka tidak menggunakan BH kalau perempuan, tidak menggunakan celana dalam perempuan dan laki-laki. Ya karena dijahit kan. Ya mungkin ada celana dalam mereka yang dijahit pakai tangan, tapi kita nggak tahu. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki, tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh memiliki alat elektronik seperti handphone dan sebagainya. Itu untuk orang Baduy dalam. Ya. Kalau misalnya makanan mereka nggak ada larangan untuk makan. Ya. Kemudian kalau misalnya orang Baduy luar yang kita ketahui larangannya, misalnya tidak boleh memiliki alat elektronik, alat kendaraan bermotor, itu sebetulnya tidak boleh ya. Cuma sayang kan, handphone mau ditolak di mana, orang bisa disembunyiin juga kan. Jadi orang Baduy luar sudah memiliki handphone rata-rata. Ya, sosmed mereka lebih cakep-cakep dari kita.
Oke, jadi larangannya kalau orang Baduy luar yang dilarang di Baduy dalam itu di luar boleh kan. Ya, mereka boleh pakai sendal, boleh naik kendaraan. Bahkan ada orang Baduy yang sudah naik pesawat jauh ke Jepang. Itu adalah istrinya langganan saya, dia mengikuti pameran di Jepang bersama Om Don Hasman. Oke. Nah, sebetulnya masih banyak larangan-larangan ini ya, kayak misalnya melakukan tindakan kriminal, pacaran dan sebagainya, tapi larangan itu tidak tertulis. Kebanyakan larangan Baduy termasuk pikuknya itu dia turun temurun secara verbal ya, artinya secara nasihat ya. Ya, karena mereka hidupnya tuh tidak ada yang dicatat gitu kan. Karena mereka gimana mau catat, mereka tidak belajar membaca dan menulis, meskipun pada akhirnya mereka bisa membaca dan menulis. Oke. Nah, larangan-larangan ini kalau misalkan mereka melabrak ya, kalau misalkan orang Baduy contoh nih melanggar larangan, maka dia akan kena hukuman. Hukumannya berdasarkan adat, misalkan diasingkan atau lain sebagainya, atau bagaimana kesepakatan tetua adat gitu ya. Dan kalau misalnya hukumannya terlalu berat, mereka kalau dari Baduy luar akan dikeluarkan ke Baduy luar ya, jadi tidak diakui sebagai orang Baduy dalam lagi. Kalau misalkan orang Baduy luar sudah melanggar, ya melanggarnya mungkin kebanyakan karena keinginan mereka sih, mereka ingin keluar hidup modern, itu harus persetujuan orang tetua adat juga, nanti ada sidang dan sebagainya. Kalau misalnya sudah tidak bisa ditahan, ya sudah keluar ya. Oke, selanjutnya adalah larangan untuk turis. Ya, sebenarnya cukup banyak larangan untuk turis ketika sudah memasuki wilayah Baduy. Yang pertama tentunya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian tidak boleh berbicara ngasal. Ya, kemudian harus mendengarkan apa orang lokal katakan gitu ya. Menghormati lah itu ya, menghormati pendapat, kemudian saran, kemudian nasihat dari mereka ya. Kemudian mendokumentasikan dalam bentuk apapun di Baduy dalam itu sangat terlarang ya. Jadi kalau di Baduy dalam Anda tidak bisa memotret, sebenarnya bukan tidak bisa, tidak boleh ya, tidak boleh memotret, memvideokan. Kalau merekam suara saya agak ragu bisa atau boleh atau tidak, tapi saya anjurkan Anda tidak melakukannya ya, bukan karena tidak bisa ya. Saya juga pernah ke Baduy dalam dan itu tidak, Anda bisa mencuri-curi dengan sangat leluasa, tapi di mana nurani Anda dan juga pemikiran Anda ketika Anda melakukan hal itu gitu ya. Jadi ada satu pelanggan saya dengan bangga dan juga santai yang memposting foto perkampungan Cikesik di Facebook gitu ya, dengan handphone sambil dia selfie. Apa itu? Kan tidak menghormati ya, di mulutnya doang menghormati dan lain sebagainya sebagai orang berpendidikan dan juga berpengetahuan, tapi tidak menghormati orang-orang yang telah memegang teguh adat istiadat dan juga budaya dari leluhur. Semua acara sakral itu tidak boleh didokumentasikan. Seperti yang saya bilang tadi, pernikahan dan lain sebagainya itu tidak boleh didokumentasikan atau dipotret oleh turis ya.
Jadi kalau misalnya ada turis yang memotret ya tapi tidak ada yang melarang, misalkan oh nggak ada yang larang kok saya kemarin motret nikahan, ya sebetulnya tidak. Kalau mungkin di Baduy luar apalagi dekat yang terminal itu mungkin tidak akan ditegur ya, mungkin saya juga nggak tahu ya, tapi itu sudah aturan yang informasi yang saya dapatkan tidak boleh ya. Ya kalaupun misalnya orang Baduy yang mendokumentasikan ya mau gimana lagi ya, karena mungkin jiwa mereka sudah ingin modern gitu ya. Kita jangan membantu mereka untuk memviralkan hal yang memang sebetulnya tidak boleh didokumentasikan ya. Ya YouTuber ya YouTuber ngambilnya yang nggak boleh. Gimana sih? Oke, kemudian kita tidak boleh juga mendokumentasikan memotret yang memang mereka menolak ya. Misalnya pada saat kita bidik mereka memalingkan muka ya jangan dipaksa gitu kan, atau ngomong atau membuat gestur yang tidak suka ya jangan gitu. Ya sulit memang kalau misalnya Anda harus izin terlebih dahulu ya, karena mereka itu rata-rata kebanyakan pemalu gitu ya. Hanya orang-orang yang sudah modern aja yang memang mau difoto, tapi gaya itu sudah hidupnya berarti sudah beda ya. Selain itu mungkin masih banyak, misalnya kita tidak boleh sembarangan sesuka hati kita melakukan apapun di sana ya. Kejadian anak siswa SMP meninggal di Sungai Ciujung itu di Kampung Gajebo 5 orang itu karena tidak mendengarkan orang sana ngomong gitu kan ya. Orang sana bilang bahaya, jangan berenang di Lewi ya. Lewi itu kan sungai yang cekungannya dalam ya, sudah gitu kan, meninggal lah 5 orang. Oke, kembali lagi kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah transportasi ke Baduy ya. Ya, jadi transportasi ke Baduy itu bisa Anda pilih 2 ya. Satu menggunakan transportasi umum atau transportasi publik. Yang keduanya transportasi kendaraan pribadi. Nah, kalau kendaraan pribadi itu tidak ada syarat ya. Ya udah, pakai Google Map aja langsung ke sana ya. Ya, kalau dari Jakarta saya sarankan Anda bisa keluar kalau misalnya tol Rangkas Bitung sudah aktif ya, bisa keluar di sana. Atau misalnya di Serang kalau belum ya, dari Rangkas Bitung Anda tinggal 40 menit lagi ke Ciboleger. Kalau misalkan mau naik kendaraan umum bisa naik kereta api ya. Saya tidak sarankan naik bis ya, naik kereta api dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Jangan tanya mau ke Tanah Abangnya gimana ya, pokoknya dari Tanah Abang aja ya. Cari sendiri caranya gimana ke Tanah Abang dari rumah Anda. Dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung ya dengan tarif kalau nggak salah sekitar Rp8.000 KRL-nya. Kemudian dari Rangkas Bitung keluar dari stasiun Anda belok kiri nyebrang rel naik angkot warna merah jurusan Terminal Aweh, kalau nggak salah ongkosnya antara 3 sampai 5.000 lah, 5.000 lah kalian. Nah, dari Terminal Aweh nanti Anda turun di terminal naik kendaraan Elf yang jurusan Ciboleger, kalau nggak salah ongkosnya 35 atau 40, 35 mungkin ya. Nah, kelemahan naik transportasi publik kalau misalnya Anda pengen sehari bolak-balik itu sangat tidak mungkin ya. Jadi Anda harus menginap ya, supaya nanti dari Baduynya itu bisa berangkat pulangnya kejar gitu, karena Elf yang dari Terminal Ciboleger ini paling terakhir yang ke arah Rangkas Bitung itu jam 2 siang ya. Jadi kalau misalnya Anda dari Baduy jam 12 siang kemudian baru sampai Terminal Ciboleger jam 3, sudah Anda tidak bisa kemana-mana, bisa pulang gitu ya. Kecuali misalnya mobil itu Anda charter gitu ya, untuk pulangnya hari sekian, tanggal sekian, jam berapa, itu sih bisa-bisa aja, dan itu biasanya untuk kelompok. Nah, kalau misalnya untuk perorangan Anda juga bisa naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan baik mobil ataupun motor ya. Saya sudah sering naik bawa motor atau bawa mobil ke Baduy. Kalau dari Tangerang bawa mobil itu sekitar 4 jam, kalau bawa motor itu sekitar 3 jam dengan kecepatan santai ya, jadi tidak terburu-buru
Ya. Kemudian kalau dulu jalannya masih lumayan cukup rusak, jadi transportasinya dari Rangkas Bitung bisa 1 jam untuk motor, atau sampai 1 jam setengah. Kalau mobil bisa 2 jam. Sekarang sudah lumayan. Oke, kita langsung ke guide traveling Baduy. Kalau Anda misalnya baru pertama kali ke Baduy tanpa mengikuti agent travel, saya sarankan Anda pada saat tiba di Terminal Ciboleger itu mencari orang Baduy dalam untuk dijadikan guide. Ya. Biasanya ketika Anda sampai di Terminal Ciboleger, Anda akan disamperin sama beberapa orang untuk nanya, misalnya mau kemana Pak, mau kemana Bu, mau kemana Mas, gitu. Artinya mau kemana itu mau ke rumah siapa atau ke kampung mana. Nah, pada saat itu biasanya mereka menawarkan jasa untuk mengantar. Nah, kalau misalnya Anda mau diantar sama mereka, nego terlebih dahulu terkait harga berapa antarnya. Jangan diam aja. Kalau diam aja mereka bisa dibuntutin gitu ya. Ya kalau tidak, kalau iya ya silakan nego. Nah, saran saya mencari orang Baduy dalam yang ada di sekitaran Ciboleger agak ke atas untuk menjadikan Anda guide ya, pengantar. Selain Anda memiliki experience yang beda, ya mereka juga lebih mudah dinego dan juga diajak kerjasama lah ya. Jadi tidak ngotot gitu. Ya, selain jadi guide, mereka juga bisa jadikan sebagai porter ya, bawa barang Anda kalau misalnya Anda bawa barang banyak. Oke. Kalau saya sendiri karena saking seringnya saya tidak pernah pakai guide. Jadi kalau saya misalnya turun dari Terminal Ciboleger, orang-orang yang biasa menawarnya itu kalau lihat, udah karena udah kenal ya udah. Cuma say hello dan tanya apa kabar, basa-basi doang gitu, nggak tanya mau kemana, mau diantar, nggak pernah. Karena saking seringnya ya udah biasa aja, bahkan mereka nggak pernah nyamperin gitu. Kemudian yang selanjutnya, apakah di Baduy ada penginapan? Ya tidak ada, di Baduy itu tidak ada penginapan. Kita nginap di rumah warga Baduy. Biasanya kita ngasih uang ala kadarnya untuk akomodasi penginapan antara 150 sampai 200 ribu per malam per rumah ya. Kalau misalnya kita kelompok ya, misalkan rame-rame kita gerombolan gitu, rumah itu antara segitu 150 sampai 200 ribu. Kalau misalnya ada perempuannya dibagi ya, dipisah, jadi untuk perempuan beda rumah sama yang laki-laki ya, kecuali misalnya perempuannya 1 laki-lakinya 5, itu tetap satu rumah bisa, tapi di tempat tidurnya dipisah ya. Jadi di Bali itu nggak ada villa, nggak ada village gitu, nggak ada cottage, maksudnya nggak ada, apalagi hotel nggak ada ya. Kita nginep di rumah warga gelap-gelapan tanpa listrik. Oke. Kemudian apakah ada tempat rekreasi? Ya tidak ada, di Baduy mana ada tempat rekreasi ya. Nggak ada serodotan, nggak ada ayunan, nggak ada tempat selfie, nggak ada restoran ya. Kita rekreasinya adalah ke kampung mereka, aktivitas mereka. Kalaupun mau foto-foto bisa di sepanjang perjalanan ke Baduy, di perkampungan, di rumah-rumah, di jembatan, di sungai ya, atau di sawah-sawah atau di lek madu itu mah. Aduh aja lain mana gitu. Gitu ya, ini tak mereka mah kita ingat kene. Oke, selanjutnya agak sensitif, yaitu tentang madu Baduy. Ya,
ini agak sensitif, jadi saya kalau misalnya ada salah kata penjelasan saya yang memang tidak berkenan untuk orang Baduy khususnya, saya mohon maaf. Dan untuk semua orang yang berkaitan dengan hal ini ya, ini sensitif gitu. Oke, madu Baduy. Sebetulnya madu Baduy itu ada nggak sih? Ya ada. Madu Baduy itu asli atau palsu? Ada asli, ada palsu. Palsu juga ada dua. Ada imitasi, bahan kimia, buatan, sintetis. Ada juga yang memang madu, beneran madu, tapi bukan dari Baduy. Ya, jadi madu tapi di atas namakan sebagai madu Baduy. Perlu saya catat terlebih dahulu, perlu saya jelaskan bahwa madu itu bukan komoditas utama Baduy. Kalau misalkan Anda mau tahu, komoditas utama Baduy itu kalau makanan ya atau hasil produksi pertanian itu adalah gula aren. Gula aren itu komoditas utama di Baduy. Bahkan di Kabupaten Lebak itu sudah terkenal sebagai penghasil komoditas gula aren terbaik di Indonesia. Ya, jadi bukan madu. Kalaupun misalnya buah-buahan ya ada durian, ada petai, kemudian ada apa lagi ya, pisang gitu. Ya, jadi madu itu bukan komoditas utama Baduy. Perlu saya jelaskan juga supaya Anda tidak tertipu ya dengan iming-iming madu Baduy. Pertama, kenapa madu bukan komoditas utama Baduy? Karena di Baduy itu tidak ada peternakan madu ya, tidak ada. Kalaupun misalnya ada, itu jumlahnya baru karena ada kasus kemarin itu baru ada bimbingan supaya menernak madu, dan itu jumlahnya hasil produksinya sedikit ya, sedikit. Tidak ada peternakan yang alami, artinya puluhan ribu hektar wilayah Baduy itu tidak banyak pohon yang punya sarang madu ya. Anda jangan tertipu dengan foto yang orang yang sedang megang madu yang besar, bahkan dipegang sama orang Baduy asli. Jangan tertipu, please jangan tertipu. Berpikirlah lebih kritis ya. Coba Anda ke Baduy, Anda carilah tuh pohon madu ada banyak nggak? Kalau misalkan jumlahnya banyak, ya berarti wajar produksinya juga banyak ya. Karena saya sudah melihat kondisi di sana, sangat sedikit ya sarang-sarang madu yang alami, tapi produksi madunya sekarang luar biasa banyak. Madu dari mana? Gitu kan. Bisa jadi yang pertama madu dari luar, misalnya madu pramuka atau madu dari Sumbawa, ya dilabelin pakai madu Baduy. It's okay, nggak masalah, karena itu sama-sama madu. Yang bahaya adalah madu sintetis dibuat dari gula, dari tawas, dari bahan kimia lainnya ya, merugikan konsumen, membahayakan kesehatan konsumen ya. Tapi banyak konsumen yang tertipu dengan embel-embel madu Baduy ya, dijual oleh orang Baduy asli ya, karena ketenaran orang Baduy yang jujur, yang sederhana ya, apa adanya, yang polos, padahal dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin mencari keuntungan semata. Apakah orang Baduy terlibat? Wallahu alam, saya tidak bisa berkomentar, tapi mudah-mudahan orang Baduy tidak ada yang tergiur ya. Ya mudah-mudahan jalan sebagaimana adat istiadatnya, pikukuh karuhunnya, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau beli madu Baduy, saran saya Anda cari ke perkampungan Baduy yang rumahnya tidak menjual madu ya. Misalkan ada rumah biasa, tanya aja ada madu nggak. Jangan beli yang rumahnya ngejual madu, atau bahkan toko-toko yang depan itu dekat terminal yang jual madu. Saya menyarankan tidak ya. Saya sudah bertahun-tahun ke Baduy, kalau beli madu ya nggak pernah di sana gitu. Ya, jadi kalau teman kerja saya pun kalau misalnya nitip ya saya harus pesan dulu, pesan tolong carikan madu ya, jadi tidak langsung ada ya. Tapi kalau madu yang di luar, yang beredar itu, Anda mau pesan berapa banyak pun ada ya. Ini kontradiktif ya terkait madu ini. Anda percaya atau tidak, tapi saya sarankan kalau misalnya mau cari madu Baduy, cari di rumah warga yang tidak menjual madu. Oke. Kemudian kita lanjutkan.
Orang Baduy itu ikut pemilu nggak sih? Ya ikut, khususnya Baduy luar karena mereka punya KTP, jadi terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Ya. Orang Baduy itu identik dengan orang tua atau orang yang kolot ya, tradisional. Jadi ketika mereka misalkan di apa namanya ditampilkan dua calon di mana salah satunya incumbent, maka akan mereka memilih incumbent. Kenapa? Karena yang baru ini dianggap belum berpengalaman dan juga saingan atau musuh gitu. Makanya mereka memilih incumbent. Cukup wajar misalnya Pak SBY menang di Baduy waktu itu, Pak Jokowi juga menang di Baduy, karena bagi mereka yang sudah ada itu berarti yang pilihan terbaik gitu. Di luar itu misalnya Baduy bergerak di bidang politik saya kurang begitu mengamati ya. Ya meskipun saya pernah melihat ada spanduk Partai Kuning yang terikat di antara pepohonan durian. Gila, di kebun loh. Ya, tapi itu terlihat di orang-orang yang melintas, jadi ya cukup mencolok aja gitu. Ya tidak etis ya orang partai-partai besar itu memasang spanduk di wilayah perkebunan di Baduy, tidak etis. Ya. Oke, kecuali Baduy Dalam. Kalau Baduy Dalam mereka tidak nyoblos ya, tidak ikut pemilu. Kemudian selanjutnya Baduy zero kasus COVID. Nah, ini nih yang kemarin terkenal. Ya satu-satunya daerah yang memang zero kasus itu orang Baduy. Anda percaya? Percaya saja lah. Percaya saja ya. Karena kalau saya ngobrol kemarin dengan orang Baduy, orang Baduynya langsung, orang Baduy itu nggak mau tuh dicolok-colok gini di swab tuh, mana ada. Kalaupun ada yang dicolok ya hanya sebagian besar orang-orang di perkampungan luar dekat terminal saja, ya daerah wilayah Jaro. Selebihnya mana ada yang dites swab, ya kan? Ya jadi ya zero kasusnya. Misalnya ada asumsi mereka zero kasus karena hidup mereka yang sehat, yang aktivitas mereka fisiknya lebih banyak, ke ladang dan lain sebagainya, makanan mereka organik. Nah kalau gitu kenapa harus dites? Ya udah, orang kota aja kayak hidup orang Baduy, makanannya organik, makan sayuran, jangan makan yang berbahan kimia, junk food, ya ke ladang, aktivitas fisik, jangan kerja kantoran, ya kan? Kalau asumsinya seperti itu, ya ini kenapa harus jaga protokol kesehatan, pakai masker, ya kan? Divaksin, kan? Kalau misalnya asumsinya zero kasusnya karena gaya hidup mereka yang sehat. Kecuali misalnya zero kasusnya karena mau tes ya itu beda cerita ya. Karena kalau ngomongin COVID itu sangat sensitif. Kemudian karena zero kasus COVID ini ya, sebagian pengamat berpendapat bahwa keputusan Presiden Jokowi memakai pakaian khas Baduy di waktu sidang tahunan MPR itu merupakan langkah politik. Ada yang mengatakan bahwa Presiden memakai baju Baduy karena zero kasus COVID itu ya dianggap sebagai simbol bahwa pemerintah ya di atas nama presiden itu berhasil menangani COVID itu ya. Nah, tapi itu belum tentu benar atau tidak ya, itu hanya amatan dari orang luar pemerintahan ya, bisa benar atau bisa juga tidak ya. Kalaupun misalnya benar ya nggak menjadi masalah sih kalau buat saya sebagai orang yang merasa dekat dengan orang Baduy, nggak masalah. Alasannya misalnya Presiden kemarin memakai Baduy karena pakainya sederhana, simpel ya, memang begitu ya, dengan memakai jamang warna hitam, celana warna hitam, sendal karet, kemudian tas koja yang besar ya, sayangnya aja tas koja nggak ada isinya ya, dengan lomar yang sudah dipakai, yang jadi dipakai ya, sangat sederhana ya. Orang Baduy itu memang sederhana ya. Filosofi sederhananya ya tidak ada filosofi. Kalau nanya misalkan ada konsumen saya atau siapapun nanya ke saya, ini tenun motif ini filosofinya apa, ini batik filosofinya apa, ini rumah kayak gini filosofinya apa. Filosofinya adalah tidak ada filosofi, sederhana udah. Jangan ngomongin yang masalah idealisme orang Baduy.
Oke. Ya. Kemudian gimana dengan Baduy sekarang? Baduy sekarang saya lihat memang sudah menuju modern ya. Baik ketuanya, baik kelompok Baduy penamping Baduy luar ataupun Baduy dalam itu sudah tidak kuat ya menahan kehidupan gempuran modern. Ya karena orang luarnya yang memang terus-menerus datang. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah keinginan kehidupan mereka sendiri. Mereka yang ingin mulai hidup modern, bersosial media, berjualan online itu sangat membantu ekonomi mereka ya. Tergiur ya. Selain itu kehidupan lain misalkan ya yang tak biasa yang mungkin agak tabu dilakukan orang Baduy, misalkan kayak misalnya nongkrong di mall, main jalan-jalan kemana kesini, itu tidak dilarang memang, cuma ya mereka sudah ingin merasakan seperti orang luar gitu, yang lepas dari adat istiadat. Ya. Anak-anak Baduy sekarang sudah mulai kecanduan handphone, baik misalkan dari tayangan YouTube atau aplikasi game online. Ya. Jadi di masa yang akan datang Baduy itu bisa jadi memang sudah punah. Ya. Loba kene. Jadi sarah deh aja si loba kene. Loba kene ya sarah. Dia nggak tahu saya di gunung ini saya. Oh, kadar. Ada yang salahnya aja ayam. Ujung si itu taran mana untuk Indonesia tuh. Kadar ya halada masalah. Oke, saya sendiri berharap Baduy di masa yang akan datang bisa bertahan terhadap gempuran kehidupan modern. Ya meskipun dengan segala aktivitas mereka ke luar wilayah Baduy, ya saya harap bisa sebagai satu-satunya suku di Provinsi Banten yang masih memegang teguh adat istiadat dan juga budaya serta warisan gaya hidup dari leluhur yang sederhana dan juga sangat penuh dengan moral. Ya meskipun harapan ini bisa jadi berbalik dengan kenyataan di masa yang akan datang, di mana Baduy sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi ciri khasnya, kejujurannya, kesederhanaannya. Mungkin secara fisik akan sama. Ya kita tidak bisa membawa kendaraan bahkan sepeda ke wilayah Baduy, tidak ada sarana tambahan lain, tapi nilainya yang mungkin bisa jadi hilang. Ya itu yang kita takutkan. Ya ide untuk menghapus Baduy dari destinasi wisata ada baiknya sebetulnya. Bedanya objektifnya yang mungkin salah ya. Objektifnya yang salah yang bisa jadi ini dimanfaatkan oleh segelintir orang, baik misalkan di dalam ataupun di luar Baduy. Ya alasan karena misalnya Baduy terlalu terekspos gambar atau publikasi foto-fotonya di Google Map atau di internet, yaitu bukan 100% salah dari saya sebagai turis, saya sebagai tamu, saya sebagai fotografer bisa aja, karena saya selalu bawa kamera.
Bisa jadi karena orang Baduy sendiri yang mengekspos khususnya acara-acara yang memang sakral yang tidak boleh kami dokumentasikan sebagai orang luar. Itu harapan kami, mudah-mudahan Baduy tetap bertahan seperti ajarannya yang sekarang ya. Namun selepas dari itu pilihan hidup adalah pilihan mereka sendiri, mau modern silahkan, mau tetap seperti Pikukukar pun juga silahkan ya. Demikian informasi ini dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang yang belum terbahas, silahkan kolom di komentar. Kalau misalnya panjang nanti saya akan buatkan video tambahan. Kalau misalnya cukup dengan beberapa kalimat nanti saya jawab langsung ya. Ya itu saja. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ya saya siapapun yang melihat di sini, baik orang Baduy, YouTuber yang memanfaatkan Baduy dan lain sebagainya, mohon maaf. Tidak dalam mendiskreditkan Anda semuanya, ini semata-mata hanya punya informasi umum tentang. Terima kasih, selamat siang.